Renika tertegun mendengar perkataan Davin. Dia menatap Davin lekat-lekat. Lalu tiba-tiba saja pipinya merona. Kalau Davin yang menjadi jodohnya pasti dia mau, pikirnya. Orangnya ganteng dan baik sejauh dia mengenalnya seharian ini. Bagaimana? Apa kamu mau kalau aku yang menjadi suamimu? Davin tersenyum penuh arti. Ih, apaan sih? Belum tentu juga aku mau meski om tampan. Ceplosnya, Renika langsung menutup mulut dengan telapak tangannya. Tentu saja dia sangat malu, secara tidak langsung sudah memuji ketampanan Davin. Jadi aku tampan ya? Goda Davin sebelah matanya mengedip nakal. Is, masih banyak yang lebih tampan. Sinis Renika, untuk menyembunyikan hatinya yang berdebar kencang tak karuan karena baper. Davin tergelak melihat reaksi Renika. Jadi, bahkan kamu gak punya fotonya? Atau pernah melihat fotonya di HP? Misal dikirim ayah atau ibumu? Tanya Davin. Renika menggelengkan kepalanya pelan. Aku bahkan sudah langsung menghapus foto yang dikirim ibuku saat itu, saking kesalnya tak mau dijodohkan. Jawab Renika dengan menyesal. Menyesal karena tak melihat meski cuma fotonya saja. Setidaknya dia bisa tahu pria itu apakah masih muda, sudah tua, tampan, biasa saja atau jelek sekalipun. Ah, dia merasa bodoh. Kamu itu bodoh sekali. Cibir Davin kesal. Renika mendelik kesal disebut bodoh. Tapi dia tidak memarahi Davin, karena takut ditinggalkan sendirian. Takut ada orang jahat itu lagi. Sebenarnya apa yang membuatmu tak mau menerima anak teman ayahmu itu? Davin melayangkan tatapan penasarannya. Aku gak maulah harus menikah dengan orang yang gak aku kenal sama sekali. Seperti membeli kucing dalam karung saja. Renika berkata dengan berapi-api dan nada kesal. Wah, kamu itu 99% bodoh ya. Kamu kan bisa ketemu dulu. Dari sana baru kamu akan tahu, seperti apa orangnya. Atau apa orang tuamu memaksa harus menikah. Selidik Davin. Gak juga sih, mama sama ayah aku cuma bilang kenalan dulu baru nikah. Tapi tetap saja aku takut itu cuma alibi, setelah ketemu malahan dinikahin. Renika bergidik ngeri. Davin berdecak jengkel, tapi dia tak menyalahkan Renika. Dia sendiri tak mau dijodohkan sebenarnya. Dia mau setelah melihat foto Renika, dan kebetulan dia menyukainya. Andaikan dia tidak suka, pasti sudah menolaknya. Sayangnya Renika gak mau, sungguh Davin kecewa. Oh ya, aku juga gak mau, karena katanya laki-laki itu playboy. Dia suka gonta-ganti wanita. Ih, Renika bergidik lagi. Davin memasang raut tak percaya. Dari mana kamu tahu itu? Menatap Renika lekat. Kakakku yang bilang, dia mencari informasi tentang pria itu. Kalau gak salah namanya Davin. Renika coba mengingat nama Davin. Davin tersenyum kecut. Aku juga playboy loh. Davin tersenyum tipis menatap Renika menggodanya. Renika balas menatap Davin sekilas, lalu memalingkan wajahnya. Dia selalu tak mampu berlama-lama bersitatap dengan pria tampan yang ada di hadapannya ini. Aku sudah tahu dari saat kamu menggoda wanita di warteg itu. Sinis Renika. Davin hanya tersenyum tipis menanggapi perkataan Renika yang menurutnya menggemaskan itu. Om, panggil Renika lembut. Iya, ada apa? Davin menghela nafasnya perlahan. Suara lembut Renika seolah mengalun merdu dalam sanubarinya. Membangkitkan gairah prianya, apalagi cuaca dingin semakin terasa menggigit kulitnya. Meski nyatanya dia memakai jaket motor yang tebal. Kita belum kenalan, namaku Renika. Siapa namamu Om? Tanya Renika lembut dengan mata yang sesekali menatap Davin, meski secepatnya dia memalingkan wajahnya ke arah yang lain. Berdekatan dan bersitatap dengannya terlalu lama bisa berbahaya, karena jantungnya selalu berdegup sangat kencang seolah mau melompat. Namaku Dev. Panggil saja aku Dev.
Hampir saja dia keceplosan menyebutkan namanya. Dia sudah berjanji pada dirinya sendiri tak akan mengaku sampai Renika benar-benar mencintainya. Om Dev, nama yang keren seperti orangnya. Renika tersipu malu dengan perkataannya sendiri, hingga ia memaki dirinya sendiri dalam hati, yang selalu keceplosan memuji Davin. Hei, hentikan memanggilku Om. Panggil aku Kak Dev saja, aku belum setua itu kali. Davin sewot, karena Renika terus memanggilnya Om. Renika tersenyum malu-malu, dia merasakan kehadiran Davin begitu berarti. Dia merasakan ada seseorang yang menjaga dan memperhatikannya di kota asing ini. Mereka pun berbincang cukup lama, untuk sekedar saling mengenal satu sama lainnya. Mengetahui hobi masing-masing, dan makanan favorit mereka. Hingga tak terasa waktu semakin malam dan udara semakin dingin. Rasa kantuk yang tadi mendera Renika, seolah menguap entah kemana. Renika bisa tersenyum ceria bersama Davin. Dan Davin bisa merasakan ketulusan dan kejujuran dari setiap perkataan Renika. Berbeda dengan para mantan pacarnya yang kebanyakan membual untuk sekedar menarik hati Davin, agar bisa belanja barang branded dan perawatan salon mahal. Renika menyadari tatapan mata Davin yang seringkali-kali terarah kepadanya itu. Om Kak Dev, ada apa? Kenapa ngeliatin aku terus? Aku tahu kamu pasti naksir ya. Ceplos Renika, dengan salah tingkah. Selalu tak tahan diperhatikan Davin. Dasar bocil percaya diri sekali kamu. Level aku itu gadis dewasa yang cantik, elegan, mandiri dan tidak cengeng kayak kamu. Davin sengaja menul hidup mancung Renika dengan telunjuknya. Wajah Renika langsung merona mendapatkan perlakuan seperti itu dari Davin. Tolonglah Kak Dev, jangan suka bikin aku baper begini. Aku takut sakit jantung. Bahkan bunga-bunga sudah tumbuh di hati Renika dengan kupu-kupu yang berterbangan. Davin tidak sadar sudah membuat Renika salah tingkah. Dia membalikkan badannya, dan mulai bersiap untuk kembali melajukan motornya. Ayo kita pergi, pegangan yang kuat. Menunggu Renika siap, Renika mulai membenarkan duduknya, seperti halnya tadi. Dia memeluk Davin dengan ransel sebagai penghalangnya. Wajahnya masih saja terus merona dengan bibir yang tersenyum merekah. Dia menyandarkan kepalanya di punggung Davin dengan mata terpejam. Jangan tidur di punggungku, nanti kamu ngiler. Goda Davin, membuat Renika mencebikan bibirnya karena kesal mendengar perkataan konyolnya. Renika pun akhirnya menegakkan punggungnya, gak mau disebut ngiler di punggung Davin. Membuat Davin tertawa, karena Renika selalu percaya perkataannya padahal hanya bercanda saja. Kita mau kemana? Kok masuk gang? Renika merasa heran, karena Davin melajukan motornya ke dalam gang kecil tempat tadi mereka berhenti. Iya, kan mau istirahat. Udah ngantuk banget, jawab Davin santai. Renika tak bertanya lagi, dia hanya mengamati jalanan dengan perasaan yang penasaran. Sebenarnya ada sedikit ketakutan di hati Renika. Davin adalah orang asing baginya, yang baru dia kenal hanya sehari saja. Semoga saja Kak Dev adalah orang yang baik. Gumamnya pelan, tak tahu kalau Davin mendengarnya. Tentu saja aku orang baik, kalau aku jahat pasti kamu sudah aku tinggalkan sejak tadi. Siapa yang mau berurusan dengan anak cengeng kayak kamu? Ujar Davin sinis. Renika merasa malu sendiri dengan perkataannya, karena ternyata Davin bisa mendengarnya. Maaf, ucapnya pelan. It's okay, jawab Davin. Renika bisa melihat, kalau Davin sosok pria yang dewasa dan bisa memaklumi sikap cengeng dan manjanya. Seperti ayah dan kakaknya Dito, tak semua orang seperti ini. Renika tersenyum tipis, jadi terbayang senyuman Davin yang menawan dan sikapnya yang lembut meski perkataan belak-belakannya yang terkadang tidak dia sukai. Davin memarkirkan motornya di halaman sebuah rumah minimalis. Ini rumah siapa Kak Dev? Renika memperhatikan rumah itu seksama.
Kecil, namun terlihat lumayan nyaman. Rumahku, lebih tepatnya aku cuma ngontrak di sini. Davin menggenggam tangan Renika membawanya ke pintu utama. Jantung Renika kembali bertalu-talu, remasan jemari Davin terasa begitu hangat menyentuh kulit di tengah dinginnya malam. Tampak seorang wanita paruh baya berdiri di depan pintu utama dengan senyuman ramahnya. Ini Tuan Devia, Bibi dititipi kunci oleh Tuan Aris. Wanita paruh baya itu menyerahkan kunci rumah. Oh iya, terima kasih ya Bi. Davin meraih kunci rumah itu dengan segera. Orang yang dipanggil Bibi oleh Davin pun pergi setelah menyerahkan kunci, tidak lupa menyapa Renika dulu seperlunya sebelum pergi. Davin membuka pintu utama lebar-lebar, memasukkan motornya ke dalam. Karena tidak ada garasi, jadi motor harus disimpan di dalam ruang tengah sekaligus ruang tamu. Karena ruangan itu kosong tanpa perabot membuatnya cukup untuk menyimpan motor. Dan masih menyisakan tempat untuk duduk santai. Bibi tadi itu siapa? Tanya Renika, setelah berada di dalam rumah. Mereka duduk tepat di samping motor. Pelayan pemilik rumah kontrakan ini. Jawab Davin jujur, karena memang benar, wanita paruh baya tadi adalah pelayan Aris temannya. Yang tadi dia telepon untuk dimintai bantuan. Davin tersenyum sendiri teringat cibiran Aris di telepon. Kamu ini bodoh apa bodoh sih? Sudah hidup senang, mewah dan punya segalanya. Malah mau tinggal di kontrakan kecil hanya demi seorang wanita. Sepertinya sebentar lagi kamu benar-benar akan melepas status playboymu. Aris bahkan berkata dengan nada sinis dan mengejek. Ayo keliling rumah, ajak Davin, lalu berdiri lebih dahulu. Renika tersenyum kecut. Rumah ini rumah kecil, gak usah keliling juga, pikirnya. Davin dan Renika melihat-lihat ruangan. Rumah ini hanya terdiri dari 2 kamar tidur, 1 dapur dengan kamar mandi di dalamnya. 1 ruangan yang bisa digunakan untuk ruangan keluarga sekaligus ruang tamu dan menyimpan motor. Untung saja dapurnya lumayan luas, sehingga sepertinya bisa muat meja makan ukuran mini untuk duduk 2 orang. Aku tidur di kamar ini, dan kamu yang itu. Davin langsung memasuki kamar yang ukurannya sedikit lebih luas. Seenaknya aja ngatur, seharusnya dia mengalah padaku kan. Tapi ya sudahlah, lagian dia juga yang bayar. Renika segera memasuki kamarnya dan mengunci pintu. Takut kalau Davin hilaf dan berbuat nakal. Ya ampun kecil begini tempat tidurnya, keras juga. Gumamnya, menepuk-nepuk kasur dengan perasaan tidak nyaman. Dia terbiasa tidur di kasur empuk berkualitas super dengan ukuran nomor 1. Sedangkan ini, hanya kasur busa biasa dengan ukuran nomor 3. Dengan malas Renika mulai berbaring memeluk guling yang ada dan mulai memejamkan matanya, hingga tanpa sadar dia sudah terlelap. Davin berbaring di atas tempat tidur dengan gelisah, merasa tidak nyaman sebenarnya tidur di kamar yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kamar di rumahnya. Demi calon istri, gumamnya. Dia menatap langit-langit dengan senyuman di bibirnya. Tiba-tiba saja bayangan bibir seksi Renika membuai ingatannya. Davin jadi berfantasi. Sedang mengungkung Renika dari atas, lalu menciumi bibir merahnya yang terasa sangat manis. Sial, gumamnya, menghela nafasnya kesal. Bisa-bisanya dia berkhayal seperti itu. Sadar Davin, sadar. Davin menindih wajahnya dengan bantal, hingga tanpa sadar dia pun terlelap. Rumah Renika. Tadi sore sekitar jam 4, keluarga Davin mengunjungi rumah Renika. Sekedar ingin mengambil keputusan terkait perjodohan Renika dengan Davin. Rey maafkan aku gak tahu kalau anakku bisa senekat itu. Dia kabur dari rumah. Bahkan kami belum menemukannya. Ujar ayah Renika, dengan wajah kusutnya. Karena sedih anaknya entah di mana. Raihan malah tertawa renyah.
Membuat heran dan kesal kedua orang tua Renika juga Dito kakaknya. Apanya yang lucu? Anak kami hilang, apa itu lucu? Desis Mama Anggi, Ibu Renika dengan ketus. Merasa kalau Raihan tak menghargai dan tidak punya rasa simpati. Tunggu, jangan salah sangka dulu, ujar Mita panik, menyadari kekesalan yang punya rumah atas perbuatan suaminya itu. Tenang, masih bisa diusahakan, Raihan berkata santai. Maksudnya? Ayah Renika menatapnya heran. Aku yakin Davin anakku bisa menyelesaikan urusan ini, dia sehebat ayahnya dalam urusan wanita. Renika sekarang ada bersama Davin, dia menemukannya, ujar Raihan dengan senyuman khasnya, matanya melirik sekilas ke arah Mita. Mita hanya memutar bola matanya malas mendengar perkataan suaminya yang selalu narsis itu. Begitupun Alan yang sedang duduk di samping Raihan. Dia memutar bola matanya malas. Malas mendengar papanya yang selalu narsis apalagi menyangkut urusan wanita. Sedangkan Alicia mengacungkan jempolnya. Wah, Dedi memang keren. Dengan tawa antusiasnya. Kok bisa dengan Davin? Kedua orang tua Renika, juga Dito begitu penasaran. Mereka menatap Raihan dan Mita bergantian dengan heran.